Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa yang tersembunyi di lekuk perbukitan Kapur, Jawa Timur, seorang polisi bernama Dayat mendapat tugas yang terdengar sepele namun syarat akan muatan politis, mencabut paksa bendera One Piece yang dikibarkan warga. Namun, setibanya di sana, di bawah tatapan matahari yang seolah ikut mengawasi, ia tidak hanya berhadapan dengan selembar kain, melainkan perlawanan tak terduga dari seorang perempuan bernama Rini. Ini bukan lagi sekedar kisah tentang bendera, melainkan sebuah epik kecil tentang keberanian rakyat jelata melawan arogansi kekuasaan yang membatu. Di bawah langit biru desa Randuagung yang membentang luas tanpa awan, dan di tengah sengatan matahari yang memanggang aspal tipis jalanan desa, Brigadir Kepala Dayat berdiri tegak di halaman markas kepolisian sektor kota. Pria berusia 35 tahun itu telah membangun reputasi sebagai salah satu polisi paling disiplin, seorang penegak hukum yang tak pernah ragu menggunakan kekuatan bila dianggap perlu. Tubuhnya yang kekar dan padat terbalut seragam coklat yang selalu licin dan terlipat rapi, seolah tak tersentuh oleh debu dan keringat. Sementara kepalanya yang plontos berkilau memantulkan cahaya siang, menambah kesan keras pada raut wajahnya yang jarang tersenyum. Hari itu, tugas yang ia terima bukanlah patroli rutin atau pengamanan pasar malam. Ia dipanggil langsung ke ruang atasannya, seorang kapolsek yang wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Perintah yang turun bersifat khusus, datang langsung dari rantai komando di atas, hentikan dengan cara apapun praktik pengibaran bendera selain merah putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Yang menjadi sasaran utama adalah satu bendera yang sedang viral di media sosial, sebuah simbol yang bagi Dayat tak lebih dari gambar kartun konyol, bendera bajak laut dari anime Jepang, One Piece. Atasannya, sambil menunjuk layar tablet yang menampilkan berita daring, menjelaskan bahwa sebuah desa di wilayah mereka, Desa Randuagung, telah menjadi sorotan nasional. Hampir seluruh rumah di sana, dari gubuk reot hingga bangunan permanen, mengibarkan bendera tengkorak bertopi jerami itu berdampingan, tepat di bawah bendera merah putih. Aksi ini memicu kontroversi yang membelah opini publik. Sebagian menyebutnya bentuk kreativitas anak muda yang jenaka, cara baru merayakan kebebasan berekspresi. Namun, tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai bentuk penghinaan, sebuah pelecehan terhadap simbol negara yang sakral. Pemerintah pusat, yang selalu sensitif terhadap isu nasionalisme, tak mau mengambil risiko. Simbol negara harus berdiri tunggal dan suci, terutama di bulan kemerdekaan. Dayat diperintahkan untuk turun langsung ke lapangan, memimpin sebuah tim kecil untuk melakukan penertiban. Perintahnya jelas, berikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti menjadi provokator di balik pengibaran bendera tersebut. Tak ada ruang untuk kompromi, Dayat. Tunjukkan wibawa negara, begitu pesan atasannya. Dayat menerima perintah itu dengan tatapan dingin dan sebuah anggukan tegas. Baginya, tugas adalah tugas, hukum adalah hukum. Ia tak peduli siapa yang harus dihadapi. Entah itu warga biasa yang lugu, pemuda desa yang bengal, atau tokoh masyarakat yang disegani. Selama tindakan mereka melanggar aturan, Dayat takkan pernah ragu untuk menindak. Segera setelah pengarahan selesai, ia memanggil 3 anggota satuan lainnya, 2 polisi muda dan 1 yang lebih senior. Ia memerintahkan mereka bersiap dengan sigap. Mobil patroli disiapkan, mesinnya dinyalakan, meninggalkan jejak asap tipis di udara panas. Perjalanan ke Desa Randuagung ditargetkan berlangsung cepat, harus sampai sebelum sore agar penertiban bisa dilakukan sebelum jangkauan publikasi media menjadi semakin liar dan tak terkendali. Bagi Dayat, ini bukan sekadar penugasan rutin. Ini adalah sebuah misi untuk mempertahankan martabat simbol negara dari apa yang ia anggap sebagai kekonyolan massal. Dengan deru mesin mobil patroli yang membelah jalanan berdebu, Dayat dan timnya melaju menuju desa tersebut. Jalanan yang mulai menanjak dan barisan pepohonan jati yang meranggas di kanan kiri tak sedikit pun menggoyahkan tekadnya. Dalam benaknya,
Ia sudah membayangkan wajah-wajah warga desa yang dianggapnya kurang ajar, yang berani menyandingkan bendera fiksi dengan bendera nasional yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Ini pasti ulah anak-anak muda yang kebanyakan nonton kartun dan kurang kerjaan, gumamnya pada dirinya sendiri, sementara tangannya mencengkeram erat setir. Tapi Dayat tidak tahu bahwa di ujung jalan yang berliku itu, ia tak hanya akan menghadapi selembar kain bergambar tengkorak bertopi jerami. Ia akan berhadapan dengan seorang perempuan bernama Rini, sosok yang akan memaksanya mempertanyakan kembali makna sesungguhnya dari kemerdekaan, hukum, dan perlawanan. Roda mobil patroli akhirnya melintasi gerbang masuk desa yang terbuat dari batu bata merah tanpa plester, sebuah penanda sederhana yang bertuliskan, "Selamat datang di Desa Randuagung." Dayat menyipitkan mata, mengamati dengan saksama setiap sudut pemukiman yang mereka masuki. Suasananya aneh. Tidak ada keributan, tidak ada warga yang berteriak-teriak menentang. Tak ada spanduk protes ataupun barikade darurat. Desa itu tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Namun, sesuatu yang sangat mencolok segera menyita perhatiannya. Tiang-tiang bambu yang tinggi dan lurus berdiri gagah di depan hampir setiap rumah. Di puncaknya, berkibar bendera merah putih, tegak lurus diterpa angin siang. Namun, yang membuat dahi Dayat langsung berkerut dalam adalah lembaran kain tambahan yang tergantung tepat di bawahnya. Bendera hitam legam khas bajak laut, dengan lambang tengkorak putih yang menyeringai sambil mengenakan topi jerami, bendera kelompok topi jerami dari One Piece. Dan itu bukan hanya satu atau dua rumah. Dari ujung gang sempit hingga ke jalan utama yang lebih lebar, dari warung kelontong hingga ke pekarangan rumah petani, bendera itu mendampingi bendera negara di seluruh penjuru desa. Anggota tim di dalam mobil saling berpandangan dengan cemas. Salah satu polisi muda di kursi belakang, Bribda Agus, sempat bersuara lirih, nyaris berbisik, "Gila, ini kayak parade pemberontakan." Dayat tidak menjawab. Rahangnya mengencang, buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram setir. Matanya yang tajam terus mengamati. Ini bukan lagi kerja iseng anak muda yang kebanyakan nonton anime. Ini terorganisir. Ini sistematis. Dan yang lebih membuatnya geram, tidak satupun warga terlihat bersalah atau takut. Mereka berlalu lalang seperti biasa, ibu-ibu menjemur pakaian, bapak-bapak menyapu halaman, anak-anak bermain layangan, atau sekadar duduk-duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Tapi semua itu terasa seperti topeng ketenangan yang menyembunyikan sebuah perlawanan diam-diam yang terkoordinasi. Dayat tahu betul, pasti ada seseorang di balik ini semua. Seorang dalang, seorang pemantik api. Dan orang itu harus ditemukan, ditunjuk hidungnya, dan dicopot pengaruhnya sebelum desa-desa lain ikut-ikutan terjangkit penyakit yang sama. Setelah menyusuri jalan utama, mobil patroli berhenti di dekat sebuah bangunan sederhana yang berfungsi sebagai balai desa. Di depannya, tentu saja, terpasang dua bendera dengan pola yang sama. Dayat turun dari mobil tanpa banyak bicara. Kakinya menghentak keras di atas jalanan yang berdebu, seolah ingin menegaskan kedatangannya. Ia mengangguk ke arah salah satu anggotanya, Bribda Hasan, memberinya isyarat untuk mencari ketua RT, kepala dusun, atau siapapun yang punya jabatan di desa itu. Dalam pikirannya, semua ini tak mungkin terjadi tanpa restu atau bahkan provokasi dari tokoh lokal. Ia ingin tahu siapa yang membiarkan, atau bahkan mendorong, rakyat desa ini untuk menggunakan simbol bajak laut fiktif, untuk menyandingkan diri dengan negara. Ia tak mau tahu alasan seni, budaya, atau kritik sosial. Bagi Dayat, hukum adalah mutlak, dan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri adalah sebuah pelanggaran yang harus segera ditertibkan tanpa kompromi. Langkahnya mantap saat memasuki pelataran balai desa. Beberapa warga yang sedang beraktivitas mulai berhenti dan berkumpul, berdiri berjajar di pinggir jalan,
memperhatikan setiap gerak-gerik para polisi dengan tatapan penuh selidik. Sebagian dari mereka, terutama yang lebih muda, mulai mengeluarkan ponsel dan merekam diam-diam, namun tanpa berusaha terlalu keras untuk bersembunyi. Dayat tidak peduli. Matanya menyapu sekeliling, dan pikirannya terus mengevaluasi taktik berikutnya. Ia sadar, ia tidak sedang menghadapi preman pasar atau demonstran bayaran. Yang ia hadapi adalah sekelompok warga yang terlihat terlalu tenang untuk sebuah situasi yang seharusnya mencekam. Dan di tengah semua itu, ada satu nama yang akan segera ia dengar. Rini. Sosok yang tidak hanya berani menggantung bendera bajak laut di bawah merah putih, tapi juga berhasil menggerakkan seluruh desa untuk mengikutinya. Dan bagi Dayat, fakta itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikannya target utama. Langkah berat sepatu bot Dayat terdengar keras dan mengintimidasi di jalanan desa yang berdebu. Iramanya yang teratur seolah menjadi genderang perangnya membuat warga semakin waspada. Ia tak membuang waktu. Begitu sampai di halaman balai desa, seorang perangkat desa yang kebetulan berada di sana langsung disuruhnya untuk memanggil ketua RT setempat. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria paruh baya dari sebuah gang kecil. Tubuhnya agak membungkuk, dengan rambut yang sudah mulai memutih di beberapa bagian. Ia mengenakan kaos putih polos yang sedikit kusam dan celana panjang kain berwarna hitam. Wajahnya tampak tenang, namun matanya yang sedikit cekung menyimpan gurat kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Dialah Totok, ketua RT yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Dayat melangkah mendekat dengan sorot mata setajam elang. Lalu, tanpa basa-basi atau salam pembuka, ia langsung melemparkan pertanyaan seperti rentetan peluru. Siapa yang ngajarin warga ngibarin bendera bajak laut ini menjelang 17 Agustus? Siapa otaknya? Suaranya berat dan penuh tekanan, membuat Pak Totok terdiam sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Nafasnya terasa tertahan, dan butiran keringat mulai mengalir dari pelipisnya. Meskipun angin siang itu cukup sejuk, ia merasakan hawa panas yang menyengat dari aura polisi di hadapannya. Ia menunduk sedikit, tak berani menatap langsung ke mata Dayat yang menusuk. Rini, Pak. Dia yang pertama kali masang bendera itu. Dari situ, warga lain ikut-ikutan, ucapnya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Dayat langsung menegakkan tubuhnya. Nama itu, Rini, langsung tertancap di kepalanya seperti paku. Ia tahu, dalam setiap percik perlawanan rakyat, sekecil apapun itu, selalu ada satu figur pemantik. Dan kali ini, sang pemantik adalah seorang perempuan. Dayat menghela nafas pendek, mencoba menahan amarah yang mulai naik. Lalu ia berkata dengan nada dingin, "Antar saya ke rumahnya. Sekarang." Perintahnya tak menyisakan ruang untuk berdebat. Pak Totok hanya bisa mengangguk pasrah dan mulai melangkah dengan kepala yang terus tertunduk, memimpin jalan. Sepanjang perjalanan menyusuri gang-gang desa, Dayat mengamati lebih cermat setiap rumah yang mereka lewati. Ia memperhatikan bagaimana bendera merah putih dan bendera One Piece itu terpasang. Berdampingan dengan rapi, seolah sudah disusun secara kolektif, bukan sekadar ikut-ikutan tanpa makna. Ini bukan simbol budaya pop yang kebetulan viral. Ini sudah menjadi bahasa dia masyarakat desa, sebuah bentuk sindiran halus namun tajam terhadap pemerintah yang mungkin mereka rasa telah melupakan nasib desa-desa kecil seperti ini. Dayat semakin yakin bahwa yang mereka hadapi bukanlah kekacauan liar, melainkan sebuah gerakan yang terstruktur dan punya arah yang jelas. Ia mengepalkan tangannya. Dalam pikirannya, semua itu harus dihentikan, dan orang bernama Rini itu, siapapun dia, harus dipaksa untuk mencabut benih pembangkangan yang sudah ia tanam. Pak Totok berjalan dengan langkah pelan, menunjukkan sikap segan, tapi juga seolah-olah enggan untuk segera sampai ke tujuan. Dayat terus membuntutinya dari belakang,
diikuti oleh 2 anggotanya yang siap siaga. Warga mulai mengintip dari balik jendela dan pagar rumah mereka. Beberapa anak-anak yang sedang bermain kelereng berhenti, menatap ke arah iring-iringan kecil itu dengan rasa ingin tahu yang bercampur cemas. Hari itu, suasana desa Randuagung seperti ditelan oleh ketegangan yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan di setiap hembusan angin. Dan tepat ketika mereka mulai mendekati ujung sebuah gang kecil yang mengarah ke rumah Rini, Dayat menyadari bahwa apa yang akan ia hadapi bukan sekadar pelanggaran administratif soal bendera, melainkan sebuah perlawanan ideologis yang dipimpin oleh seorang perempuan dan didukung secara diam-diam oleh seluruh isi desa. Pak Totok terus melangkah dengan pelan, sementara Dayat di belakangnya tampak semakin tidak sabar. Keringat menetes dari pelipisnya, bukan karena sengatan matahari semata, tetapi karena amarah yang mulai mendidih di dalam dadanya. Baginya, perjalanan ini bukan sekadar mengantar ke rumah seorang warga biasa. Ini adalah sebuah perjalanan menuju pusat pembangkangan yang telah mempermalukan citra negara di dunia maya dan menjadi buah bibir di ibu kota. Di kiri dan kanan gang kecil yang mereka lewati, beberapa warga mulai berkerumun dalam diam. Tak ada yang bicara, tetapi tatapan mereka tajam, seolah mengawasi setiap gerakan polisi dari balik pagar bambu dan tirai jendela yang tersibak sedikit. Mereka tahu siapa yang sedang dicari, dan mereka tahu rumah itu tak jauh lagi di depan. Akhirnya, Pak Totok mengangkat tangannya yang sedikit gemetar dan menunjuk ke depan. "Itu, Pak. Rumahnya Rini," katanya dengan singkat, suaranya nyaris tak terdengar. Dayat mendongak. Di ujung jalan kecil itu, berdiri sebuah rumah dengan tembok berwarna kuning muda yang bersih, tampak mencolok di antara rumah-rumah lain yang dindingnya kusam dimakan waktu. Pagar besi hitam setinggi pinggang memagari halaman depan yang tertata rapi, dengan deretan pot bunga Kamboja dan melati di pinggir teras. Namun, perhatian Dayat langsung tertuju pada satu hal, tiang bambu yang menjulang tinggi di halaman, di mana 2 bendera berkibar dengan angkuh. Bendera merah putih di atas, dan bendera One Piece di bawahnya. Lambang tengkorak dengan topi jerami itu seakan menari-nari di tiup angin, seolah sengaja menantang kedatangannya. Dayat melangkah maju hingga berdiri persis di depan pagar. Ia menatap tajam ke arah bendera itu selama beberapa saat. Dalam pikirannya, ini bukan lagi masalah kartun, bukan lagi soal selera anak muda. Ini adalah simbol, dan simbol bisa menjadi alat perlawanan yang sangat kuat. Di tengah suasana hikmat peringatan Hari Kemerdekaan, saat negara seharusnya mengibarkan satu panji suci di seluruh pelosok negeri, desa ini justru memilih untuk menambahkan simbol asing yang mewakili pemberontakan fiktif. Tapi tak ada yang fiktif dari situasi yang dihadapinya sekarang. Ini nyata, ini frontal. Dan sumber dari semua ini ada di balik pagar itu, di dalam rumah kuning yang tampak begitu biasa, namun telah memicu gejolak berskala nasional. Ia menoleh ke arah Pak Totok, nadanya dingin dan penuh tekanan. "Jadi, rumah ini pusatnya?" Pak Totok mengangguk pelan, menghindari tatapan Dayat. "Iya, Pak." Dia yang pertama pasang. Lalu warga yang lain ikut. Dayat menghela napas pendek, menahan diri agar tidak langsung meledak. Ia menatap rumah itu sekali lagi, lalu berkata pelan namun tegas kepada Pak Totok, "Panggil orangnya keluar. Saya mau bicara langsung." Pak Totok mengangguk gugup dan melangkah ragu ke arah pagar. Dayat mundur satu langkah, menyilangkan tangan di dada, bersiap. Tapi belum ada yang muncul dari dalam rumah. Yang ada hanya bendera yang terus berkibar dengan tenang, namun terasa begitu menusuk. Dan di titik ini, Dayat tahu, konfrontasi yang sesungguhnya akan dimulai dalam hitungan detik. Pintu rumah itu terbuka perlahan. Penselnya yang sedikit berkarat mengeluarkan derit pelan, menandakan awal dari konfrontasi yang tak bisa lagi dihindari. Dari dalam rumah, muncul seorang perempuan muda,
usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya tegap namun santai, mengenakan kaos ketat berwarna putih polos yang melekat pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana jeans pendek berwarna biru muda yang panjangnya jatuh di atas lutut. Rambutnya yang hitam legam dikuncir ke belakang, memperlihatkan wajah oval dengan ekspresi yang datar namun tajam. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, tak sedikit pun menunjukkan rasa takut atau gugup, lalu melangkah ke teras dengan tenang. Matanya langsung menatap lurus ke arah Dayat yang berdiri angkuh di balik pagar. Dengan suara yang ringan tapi jelas, ia bertanya, "Ada apa?" "Ya, Pak." Dayat langsung menunjuk ke arahnya dengan jari telunjuknya. Gerakannya kasar dan penuh emosi yang tertahan. "Jangan pura-pura bego. Kamu tahu aturannya, kan? Ini pelanggaran." Suaranya meninggi, memecah kesunyian yang tadinya hanya diisi oleh desau angin, membuat suasana menjadi tegang dan mencekam. Dua polisi di belakangnya tampak bersiaga, namun tidak ikut bicara, membiarkan komandan mereka mengambil alih. Rini, perempuan itu, hanya mengangkat alisnya sedikit. Ekspresinya tampak bingung, tapi tidak gentar. Matanya tak lepas dari wajah Dayat yang memerah. "Maksud Bapak pelanggaran apa?" "Bendera merah putih saya kibarkan sesuai aturan, di posisi tertinggi. Bendera yang satunya itu hanya ekspresi, posisinya di bawah bendera negara." "Apa itu salah?" ucapnya datar, tetapi ada nada ketegasan dalam setiap katanya. Ia tidak mundur, tidak menutup pintu, justru berdiri semakin ke depan, tepat di balik pagar hitam rumahnya, memisahkan mereka hanya oleh beberapa jengkal ruang. Suasana langsung mengencang. Dayat melangkah lebih dekat ke pagar, wajahnya mulai memerah padam karena ucapan Rini yang dianggapnya menantang dan meremehkan. "Kamu jangan ngeles. Kamu yang mulai semua ini. Kamu yang ngajak warga pasang bendera bajak laut ini menjelang hari kemerdekaan. Tahu nggak, itu simbol pelecehan terhadap negara. Saya dikirim ke sini buat mencabut semua bendera itu, dan kamu yang pertama saya tertibkan." Rini tetap tak bergeming. Ia menyandarkan satu tangannya di pagar besi, lalu menjawab pelan tapi menusuk, "Kalau Bapak datang ke sini cuma buat menakut-nakuti rakyat kecil yang hanya bisa mengkritik lewat simbol, Bapak salah alamat. Kami bukan pengkhianat negara. Kami justru cinta negeri ini. Dan karena rasa cinta itulah, kami kecewa. Itu memang bendera simbol perlawanan fiksi, tapi pesan yang ingin kami sampaikan ini nyata." Kalimat itu seperti anak panah yang melesat dan menusuk langsung ke dada Dayat. Ia terdiam sejenak, mengepalkan tangannya dengan geram. Warga yang sejak tadi hanya memperhatikan dari kejauhan, kini mulai merapat perlahan. Mereka membentuk sebuah lingkaran tak resmi di belakang Dayat dan timnya. Mereka tak bersuara, tapi tatapan mereka memberikan dukungan diam-diam yang sangat jelas kepada Rini. Pak Totok menunduk semakin dalam, menahan napas, takut percikan kecil ini akan berubah menjadi kobaran api yang besar. Tapi Rini tetap berdiri tegak. Ia tidak menantang dengan kasar, tapi juga sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan tunduk. Ia tahu betul siapa yang sedang ia hadapi, dan ia memilih untuk tidak mundur selangkah pun. Sementara itu, Dayat merasakan ego dan kemarahan dalam dirinya mulai menumpuk, siap meledak kapan saja. Baginya, perempuan ini bukan hanya seorang pembangkang. Dia adalah simbol dari ketidaktundukan yang tak boleh dibiarkan berkembang biak. Dan di saat seperti ini, Dayat merasa dirinya bukan hanya sedang mewakili hukum, tetapi juga mewakili harga diri negara yang menurutnya sedang diinjak-injak. Ia harus menang, apapun harganya. Dayat mendengus keras, napasnya memburu. Matanya membelalak seolah akan melompat keluar dari rongganya. Tapi Rini tetap berdiri tegak di balik pagar, tidak gentar sedikit pun. Dengan suara yang jernih dan sikap dingin yang seolah menampar harga diri aparat di depannya,
ia berkata lantang, pasal mana yang mengatur rakyat tidak boleh mengibarkan bendera lain di bawah bendera merah putih? Saya tahu aturan protokol pengibaran, dan saya patuhi. Merah putih tetap di atas, di tempat paling terhormat. Tapi kalau rakyat mau menyampaikan kritik lewat simbol budaya pop, kenapa harus dilarang? Suaranya tajam tapi tak emosional. Ia tidak berteriak-teriak seperti orang panik. Justru ketenangan itulah yang membuat Dayat merasa semakin ditantang dan dilecehkan. Rini melangkah satu tapak ke depan, mendekatkan dirinya ke pagar hingga wajah mereka hanya terpisah beberapa jengkal. Dayat bisa mencium aroma keringat dan debu yang bercampur dengan amarah dari tubuh polisi itu. Kami tidak menginjak-injak bendera negara. Kami tidak membakar lambang negara. Tapi kami kecewa, Pak. Kami muak dengan janji-janji kosong pemerintah. Kami muak dengan aparat yang cuma datang pas disuruh, bukan pas kami butuhkan. Kalimat itu menampar seluruh struktur dan hierarki yang selama ini dibela mati-matian oleh Dayat. Warga yang sejak tadi hanya mengintip dari balik jendela, kini mulai keluar satu persatu. Mereka berdiri di pinggir jalan, menyaksikan adu mulut antara seorang perempuan muda bertubuh ramping dengan seorang polisi kekar yang mewakili negara. Suasana desa yang tadinya senyap kini terasa seperti sebuah arena pertarungan mental. Pak Totok berdiri di samping, keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Ia tahu Rini sedang berjalan di atas bara api. Tapi ia juga tahu bahwa apa yang diucapkan perempuan itu adalah gema dari isi hati banyak warga di desa itu. Dalam hitungan menit, puluhan pasang mata menyaksikan dengan diam. Namun, dukungan mereka mulai terasa dari bisik-bisik pelan dan tatapan bangga yang ditujukan ke arah Rini. Dayat, yang merasa dirinya mulai kehilangan kontrol dan wibawa, melangkah semakin dekat ke pagar. Kamu pikir kamu siapa bisa ngoceh begitu? Negara ini punya aturan. Kamu tidak punya hak seenaknya mengajak orang mengibarkan bendera fiktif. Rini tidak mundur. Tatapannya semakin tajam. Kami rakyat, kami punya hak untuk bersuara, Pak. Dan kalau negara ini sudah alergi terhadap kritik, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Kata-kata Rini tak hanya mengguncang logika Dayat, tapi juga seolah menyulut keberanian orang-orang di sekelilingnya. Seorang ibu paruh baya di barisan belakang sempat berkata lirih, benar itu, yang diikuti oleh anggukan kecil dari beberapa warga lainnya. Tapi Dayat tidak bisa menerima kenyataan bahwa argumen seorang rakyat biasa bisa menggoyahkan wibawanya di depan umum. Ia datang ke desa ini untuk menertibkan, bukan untuk diceramahi. Tapi kini, ia berdiri di hadapan seorang perempuan yang tidak hanya tahu apa yang ia perjuangkan, tapi juga mampu mengungkapkannya dengan cara yang tak bisa dipatahkan begitu saja oleh gertakan. Dan saat tekanan terus memuncak, Dayat mulai kehilangan pijakan. Rasa malu, ego, dan dorongan kuasa yang membabi buta mulai bergolak hebat dalam dirinya, menyiapkannya untuk melampaui batas kewenangannya. Suara teriakan Dayat membelah udara siang yang panas, terdengar seperti cambukan yang menghantam harga diri seluruh warga desa. Copot sekarang atau saya bakar bendera itu, teriaknya lantang. Langkahnya menghentak tanah saat ia maju semakin dekat ke pagar. Wajahnya merah padam, dan urat-urat di lehernya menegang, menunjukkan amarah yang sudah diubun-ubun. Tetapi di balik pagar besi hitam itu, Rini tidak bergerak seinci pun. Ia tetap berdiri di tempatnya, menatap polisi bertubuh kekar itu dengan mata yang tak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Silakan, Pak. Kalau aparat negara sampai membakar bendera rakyat hanya karena sebuah simbol kritik, maka seluruh Indonesia akan tahu siapa yang sebenarnya melecehkan arti kemerdekaan, jawabnya tenang, namun setiap kata menghantam ego Dayat seperti palu godam. Dalam sekejap, semua kendali diri yang selama ini dibungkus rapi oleh seragam coklat itu runtuh berantakan. Dengan gerak kasar dan tanpa peringatan sedikit pun,
Dayat mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan melepaskan sebuah pukulan sekuat tenaga ke arah wajah Rini yang tidak terlindungi. Pak! Bunyi hantaman itu terdengar keras dan tumpul, membuat kepala Rini terpental hebat ke samping. Darah segar langsung muncrat dari sudut bibirnya, membasahi dagu dan menodai kaos putih bersih yang dikenakannya dengan bercak merah. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan hampir terjatuh, namun tangannya dengan sigap berpegangan pada tiang pagar. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya tetap terbuka lebar. Ia tetap berdiri, tidak roboh, tidak menyerah. Teriakan ngeri dan kaget langsung terdengar dari segala arah. Beberapa perempuan spontan menutup mulut, anak-anak kecil yang ikut menonton mulai menangis ketakutan, dan para pria desa menggertakkan gigi menahan amarah, namun tetap berdiri di tempat. Tidak ada yang berani mendekat. Aura kekuasaan yang dipancarkan Dayat, ditambah keberadaan dua polisi lain di belakangnya yang hanya diam membatu, cukup untuk menahan setiap langkah pembelaan fisik. Tapi jelas sekali bagi semua orang yang melihat, pukulan itu bukanlah bagian dari penegakan hukum. Itu adalah kekerasan brutal yang lahir dari amarah dan rasa terhina seorang aparat. Pak Totok refleks menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya berkecamuk antara tanggung jawab moral untuk menolong warganya dan ketakutan naluriah sebagai rakyat biasa yang berhadapan dengan kekuasaan. Tapi tak satupun suara dari aparat lain yang menyalahkan tindakan Dayat. Semuanya membeku, menyaksikan seorang perempuan berdarah hanya karena keberaniannya berbicara. Sementara itu, Dayat berdiri terengah-engah, seolah baru saja melepaskan dendam yang sudah lama ia pendam. Tapi bukan rasa puas yang muncul di wajahnya, melainkan keterkejutan karena Rini masih sanggup berdiri. Meski darah terus menetes dari bibirnya yang pecah, ia menegakkan kepalanya perlahan, menatap lurus ke arah Dayat. Sorot matanya tidak padam. Ia tidak menjerit, ia tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, menjadi simbol hidup yang tak bisa ditumbangkan hanya dengan satu pukulan tangan kekuasaan. Dan di belakang punggung Dayat, warga yang tadinya pasif kini mulai merapat sedikit demi sedikit. Tak ada yang membawa senjata, tak ada yang berteriak mengancam, tapi atmosfer telah berubah total. Pukulan itu bukan sekadar luka fisik bagi Rini. Pukulan itu telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih besar di hati masyarakat. Sesuatu yang bahkan Dayat dengan seragam dan senjatanya tak akan mampu kendalikan. Belum puas dengan satu pukulan brutal yang dilayangkan ke wajah Rini, Dayat maju dengan cepat. Ia membuka gerendel pagar besi hitam rumah itu dengan kasar hingga pintunya berderit keras. Rini, yang masih terhuyung dan belum sempat memulihkan diri, tak menduga serangan berikutnya akan datang secepat itu. Tangan kekar Dayat mencengkeram rambutnya dari belakang dengan kasar. Warga yang menonton langsung berseru kaget. Sebagian dari mereka melangkah maju, namun kembali terhenti oleh ketakutan yang melumpuhkan. "Kamu tidak kapok juga?" "Hah?" teriak Dayat, dan tanpa ampun, ia menyeret kepala Rini ke arah tiang bambu tempat dua bendera itu berkibar, merah putih di atas dan One Piece di bawah. Dengan kekuatan penuh, ia membenturkan kepala Rini ke tiang bambu tersebut, tepat di dasar tempat bendera bajak laut itu diikat. "Deuge!" Benturan itu terdengar keras dan mengerikan, cukup untuk membuat nyali siapapun yang mendengarnya menjadi ciut. Rini menjerit kesakitan. Tubuhnya langsung jatuh tersungkur di tanah berdebu. Darah segar kini mulai mengalir dari pelipis kirinya, mengalir turun melewati pipi dan semakin menodai kaos putih yang dikenakannya. Namun, tubuhnya tetap berusaha untuk bangkit meskipun gemetar hebat. Ia tidak sepenuhnya roboh. Matanya berair, tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang luar biasa yang coba ia tahan. Di sampingnya, bendera One Piece masih berkibar di tiup angin, seolah menyaksikan pemiliknya diseret dan diperlakukan seperti penjahat perang. Tapi yang lebih mengerikan dari benturan itu adalah reaksi warga.
Mereka tidak lagi hanya kaget. Mereka mulai merekam. Satu persatu, ponsel diangkat. Kamera dibuka, dan keberanian mulai merekah dalam bentuk dokumentasi digital. Pak Totok berdiri membatu, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar hebat. Ia menyaksikan langsung bagaimana seorang aparat negara memperlakukan warganya sendiri dengan kekerasan yang tak bisa dibenarkan oleh hukum manapun. Dalam hati kecilnya, ia ingin berteriak, ingin menghentikan kebrutalan itu, tapi tubuhnya terasa kaku karena takut. Di sekelilingnya, para warga mulai berbicara pelan, berdiskusi dalam bisikan yang tegang. Rekam terus, jangan biarkan dia lolos, ucap seorang pemuda kepada temannya. Kamera-kamera ponsel itu kini mulai beralih dari sekedar potret diam menjadi siaran langsung di media sosial. Ketakutan perlahan berubah menjadi keberanian untuk menjadi saksi. Perlahan, rakyat mulai menyadari bahwa suara mereka hanya bisa hidup jika ada bukti. Dan bukti itu kini sedang direkam dalam keheningan yang mencekam. Sementara itu, Dayat berdiri menjulang di atas tubuh Rini yang setengah terduduk. Napasnya memburu. Tapi di balik arogansi kekuasaannya, ia mulai sadar akan sesuatu. Ada puluhan mata yang menyaksikan, dan puluhan kamera yang merekam setiap gerakannya. Dan Rini, meskipun wajahnya berlumuran darah dan pelipisnya robek, tetap menatapnya. Tatapan itu bukan tatapan orang yang kalah. Tatapan itu adalah perlawanan terakhir dari seorang rakyat biasa yang tak punya senjata tapi punya harga diri yang tak ternilai. Bagi Dayat, momen itu membuatnya gelisah. Ia datang ke sini untuk menaklukkan, tapi tanpa sadar, ia telah menyalakan bara api yang jauh lebih besar. Rini yang ia benturkan ke tiang bendera itu bukan hanya seorang perempuan, dia kini telah menjadi simbol yang berdiri tegak di bawah bendera yang tak akan mudah diturunkan. Dengan tubuh penuh luka dan wajah berlumuran darah, Rini perlahan menopang dirinya dengan satu tangan. Napasnya tersengal-sengal, namun matanya tetap terbuka. Tak ada setetes pun air mata di sana. Yang ada hanya bara api, bara kemarahan dan rasa muak yang telah lama ia simpan, dan kini membara hebat setelah tubuhnya dihina, setelah kepalanya dibenturkan ke tiang bendera yang ia kibarkan bukan sebagai bentuk penghinaan, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dayat masih berdiri di depannya, memandang rendah ke arah Rini seolah dirinya telah menang mutlak. Tapi detik berikutnya, dengan sisa tenaga yang terkumpul dari hati yang terluka, Rini melompat ke depan dan menghantamkan satu pukulan keras dengan tangan kanannya ke wajah Dayat. Bag! Tinju itu tepat mengenai batang hidung sang polisi. Suara keras dari benturan tulang itu langsung disusul oleh semburan darah dari hidung Dayat. Ia refleks mundur satu langkah, menahan wajahnya dengan tangan. Ia sama sekali tidak sempat menghindar, terlalu terkejut oleh perlawanan yang tak terduga. Warga yang menyaksikan dari kejauhan langsung bersorak kaget. Sebagian menutup mulut tak percaya, sebagian lagi berteriak spontan, "Kena! Rini berani!" Sorakan itu bukan hanya reaksi kagum, itu adalah ledakan emosi dari warga yang selama ini hanya bisa diam menahan geram. Pukulan Rini adalah bentuk nyata dari keberanian yang tak lagi bisa dibungkam. Seorang perempuan yang dihina, dipukul, dibenturkan kepalanya, tapi masih bisa berdiri dan melawan. Itu bukan sekadar keberanian, itu adalah kehormatan. Rini berdiri tegap, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Lututnya nyaris goyah, namun ia menolak untuk jatuh. Darah masih mengalir dari pelipis dan mulutnya, tapi tatapannya tajam, menembus kebesaran seragam yang ada di hadapannya. Jangan pernah kira rakyat tidak bisa melawan, Pak. Jangan kira kami diam karena kami takut. Kami cuma menunggu waktu. Dan sekarang, waktunya sudah datang, ucapannya dingin tapi tegas, dengan suara yang masih cukup keras untuk didengar oleh semua warga di sekitarnya. Tak ada satupun yang tertawa,
tak ada yang meremehkan. Rini, dalam keadaan terhina dan disiksa, justru menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pangkat atau senjata, tapi dari keberanian untuk melawan ketidakadilan, sekecil apapun bentuknya. Dayat, yang kini mundur selangkah sambil menahan darah yang terus mengucur dari hidungnya, tampak kehilangan seluruh wibawanya. Wajahnya tak lagi garang. Ia mulai goyah, sadar bahwa situasi telah berbalik total. Warga yang tadinya pasif kini mulai maju perlahan-lahan. Mereka tidak membawa senjata, tidak juga meneriakkan ancaman. Tapi keberanian mereka mulai terkumpul dalam keheningan yang mengintimidasi. Dayat tahu, jika ia bertindak salah satu langkah lagi, kerumunan ini bisa meledak menjadi perlawanan terbuka yang tak terkendali. Dan di pusat dari semua itu, berdiri seorang perempuan muda dengan darah di wajah, tangan terkepal, dan sorot mata yang telah meruntuhkan tembok ketakutan satu desa. Nama Rini kini bukan lagi sekadar nama. Ia adalah nyala api, ialah percikan yang telah menyulut kesadaran kolektif. Dengan napas yang masih berat dan tubuh penuh luka, Rini berdiri tegak di hadapan Dayat. Meskipun darah masih terus mengalir dari pelipis dan bibirnya yang pecah, di belakangnya tiang bendera berdiri kokoh. Bendera merah putih di atas dan bendera One Piece di bawahnya berkibar berdampingan, ditiup angin desa yang kini terasa jauh lebih berani dari sebelumnya. Sorot mata Rini tajam menusuk, seperti belati yang tak butuh senjata. Tak ada gentar, tak ada ragu. Dan dengan suara lantang yang membelah kerumunan, ia berseru, "Jangan injak tanah ini lagi, Dayat. Kalau pemerintah merasa ini adalah pemberontakan, suruh mereka datang sendiri ke sini." Kalimat itu menggetarkan setiap telinga yang mendengar. Dayat hanya bisa terpaku, berdiri dengan wajah penuh darah dan kebingungan, tak mampu menyela sepatah kata pun. "Ini bukan bendera perlawanan, ini bendera kritik," lanjut Rini dengan nada tinggi yang tak goyah. "Biar mereka semua tahu, Indonesia ini sedang sakit, dan rakyat kecil sudah muak dijadikan objek kekuasaan yang tuli dan buta." Sorak-sorai warga langsung meledak. Bukan seperti sorakan pendukung dalam sebuah demonstrasi, tapi seperti pekik kelegaan dari mereka yang selama ini dicekam diam dan akhirnya menemukan suaranya. Teriakan dukungan membahana, sebagian warga mulai maju perlahan, mendekat ke arah Rini. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berdiri di belakangnya, membentuk barisan perlindungan yang tak terlihat. Dalam hitungan detik, Dayat tidak lagi berhadapan dengan satu orang. Ia kini dikelilingi oleh kesadaran kolektif yang tak bisa ia gertak lagi dengan pangkat atau seragam. Wajah Dayat kaku. Darah terus mengalir dari hidungnya, seragamnya kusut, dan kekuasaan yang tadi begitu besar di pundaknya kini terasa runtuh tak berbekas di hadapan seorang perempuan biasa. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, melihat warga yang sebelumnya hanya diam kini serempak merekam dengan ponsel mereka, bersuara, dan berdiri tegak. Tidak ada senjata, tidak ada perlawanan fisik yang berarti. Tapi yang berdiri di hadapannya sekarang bukan lagi sekadar warga desa yang penakut. Ini adalah rakyat. Dan mereka bangkit bukan karena disuruh, tapi karena merasa ditindas. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Dayat merasa kalah. Kalah tanpa ada peluru yang ditembakkan, kalah tanpa ada tangan lain yang menyentuhnya. Kalah oleh nyali. Dan itu terasa jauh lebih memalukan daripada luka fisik di wajahnya. Pak Totok, yang sejak awal hanya bisa mendampingi dengan takut, kini memberanikan diri berdiri di samping Rini. Meski tubuhnya masih gemetar, ia tak bicara, tapi langkahnya yang maju ke depan sudah cukup untuk menunjukkan keberpihakannya. Polisi-polisi lain di belakang Dayat tampak bingung, tidak tahu harus maju atau mundur. Sementara Rini, dengan darah di wajah dan kaos putihnya yang ternoda, tetap berdiri sebagai lambang bahwa suara rakyat tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan. Dan pada hari itu, di sebuah desa kecil di Jawa Timur,
Di bawah dua bendera yang berkibar berdampingan, dunia menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa ditantang oleh keberanian satu orang,